Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya Wayan, calon guru penggerak Angkatan 11. Video ini merupakan tugas kelompok ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak tentang pernyataan prakarsa perubahan. Sebelum masuk ke inti video, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dalam menyusun sebuah prakarsa perubahan, diantaranya Bapak Abraham Teva selaku fasilitator dan Ibu Paulina selaku pengajar praktik, serta anggota kelompok kami terdiri dari Ibu Maria, Ibu Rosalia, Bapak Guru Hieronymus Goa, dan Bapak Elto dan saya sendiri. Sebelum kami memutuskan satu visi kelompok, saya akan menyampaikan visi-visi dari anggota kelompok kami. Yang pertama, visi dari Ibu Maria adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, kolaboratif, dan berbudi pekerti. Selanjutnya, yang kedua, visi dari Ibu Rosalia menghasilkan murid yang berkarakter baik dan kompeten. Berikutnya, visi dari Bapak Elto ialah membimbing murid mencapai potensi maksimal meliputi perkembangan diri, minat, dan bakat, tujuan hidup, serta karakter. Selanjutnya, visi dari Pak Hiro adalah mewujudkan peserta didik yang religius dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan cerdas berteknologi. Dan yang terakhir, visi dari saya sendiri adalah memupuk murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila, serta mampu berpikir secara kritis dan berkontribusi positif bagi masyarakat, memiliki cita-cita luhur, berprestasi secara akademis, serta memiliki kecakapan hidup dalam menghadapi tantangan di masa depan. Setelah masing-masing anggota memaparkan visinya lewat diskusi, kami bersama-sama menarik benang merah, serta menyepakati satu visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas berkarakter berlandaskan profil pelajar Pancasila, yang kemudian akan kami turunkan menjadi sebuah prakarsa perubahan. Untuk memudahkan kami dalam menyusun prakarsa perubahan, kami menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu sebagai berikut. 1. Jika visi kelompok seperti demikian, apa prakarsa perubahan atau upaya yang perlu dilakukan pertama kali? Demi mewujudkan visi prakarsa yang ingin kami buat adalah meluncurkan gerakan literasi dan inovasi sebagai inisiatif untuk mengintegrasikan kegiatan literasi dan inovasi teknologi dalam kurikulum guna mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan upaya yang perlu dilakukan yaitu membentuk tim perubahan yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua, serta mengadakan pertemuan awal untuk mendefinisikan tujuan, strategi, dan peran masing-masing. 2. Dari aset yang telah dimiliki baik sosial, politik, ekonomi, lingkungan, maupun SDM mana yang dapat dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, murid memiliki akses ke sumber-sumber digital yang dapat dimanfaatkan dengan cara meningkatkan keterampilan literasi digital mereka melalui penggunaan platform pembelajaran. Sekolah yang memiliki ruangan dan fasilitas yang memadai dapat mengoptimalkan penggunaan perpustakaan dan mading sebagai sarana untuk memamerkan karya literasi dan inovasi siswa. Berbagai platform digital seperti website dan media sosial lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana publikasi. Kompetensi tenaga pendidik yang profesional dengan kemampuan mengajar literasi serta pengetahuan tentang teknologi dapat dioptimalkan dengan mengadakan pelatihan bagi guru tentang literasi dan penggunaan teknologi untuk mendukung inovasi siswa. 3. Dari elemen-elemen dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, elemen atau sub-elemen mana yang dapat kita turunkan menjadi bagian dari pernyataan prakarsa perubahan? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak pribadi dan sub-elemen integritas. 2. Mandiri dengan elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan sub-elemen mengenali diri dan pengembangan diri, serta mengembangkan refleksi diri. 3. Berkebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya, dan sub-elemen mendalami budaya dan identitas budaya. 4. Bergotong royong dengan elemen kolaborasi dan sub-elemen kerjasama. 5. Kreatif dengan elemen menghasilkan gagasan yang orisinil. 6. Bernalar kritis dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dan sub-elemen mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Setelah mengidentifikasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemandu sebelumnya, prakarsa perubahan yang ingin kami lakukan adalah mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan literasi dan inovasi.
Adapun karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dapat didapatkan melalui dapat mengerjakan setiap proses kreatifnya dalam menulis maupun berkarya kreatif lainnya dengan jujur serta dapat berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensinya untuk diri sendiri. Karakter mandiri diharapkan murid dapat mengidentifikasi kemampuan, prestasi, dan ketertarikannya serta tantangan yang dihadapi berdasarkan pengalaman menulis dan berkaryanya serta melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya, serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya. Selanjutnya, karakter berkebinekaan global diharapkan murid dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan berbagai kelompok di lingkungan sekitarnya, serta cara orang lain berperilaku dan berkomunikasi dengannya lewat berbagai tulisan dan karya kreatif lainnya. Karakter bergotong royong diharapkan murid membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan dalam program Gerakan Litersai dan Inovasi ini. Selanjutnya, karakter kreatif murid dapat menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya, menilai gagasannya, serta memikirkan segala risikonya dengan mempertimbangkan banyak perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan ketika gagasannya direalisasikan lewat sebuah karya. Dan yang terakhir, karakter bernalar kritis, murid dapat secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber, memprioritaskan suatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisisnya. Berikut program atau pembiasaan yang dapat dilakukan di sekolah untuk mewujudkan visi perubahan ini adalah: 1. Melaksanakan kegiatan literasi mingguan setiap minggu. Tetapkan satu hari khusus di mana siswa fokus pada kegiatan literasi. 2. Kegiatan menulis dan berkarya kreatif mingguan. Siswa diberikan tugas menulis kreatif yang bisa berupa cerita pendek, puisi, artikel, komik, karya ilustrasi, video, dan lainnya. 3. Publikasi mading dan penerbitan online karya terbaik dipilih dan dipajang di mading sekolah setiap minggu, dan karya-karya siswa juga dipublikasikan di website atau media sosial sekolah untuk memberi mereka pengalaman dalam menulis untuk audiens yang lebih luas. 4. Mengadakan pelatihan rutin bagi siswa untuk menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan perangkat lunak kreatif, dan seterusnya. Berikutnya adalah rencana prakarsa perubahan sesuai dengan alur Kanvas BEGJE. Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama. Di sini, kami merumuskan 2 pertanyaan, yaitu: 1. Bagaimana cara mengintegrasikan literasi dan inovasi dalam kegiatan sekolah untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid? 2. Bagaimana cara memanfaatkan mading sekolah dan platform media sosial website untuk mendukung literasi dan inovasi siswa? Dari pertanyaan utama tersebut, tindakan atau penyelidikan yang 4 dilakukan adalah: 1. Melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, guru, serta melakukan wawancara dengan siswa dan orang tua untuk menggali lebih dalam mengenai harapan dan tantangan terkait literasi dan inovasi di sekolah. 2. Mengadakan pertemuan serta mengumpulkan dukungan dari kepala sekolah dan komite sekolah untuk memprioritaskan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, serta menjelaskan tujuan, strategi, dan peran masing-masing anggota tim dalam program ini. Selanjutnya adalah bagian ambil pelajaran. Di sini, kami merumuskan 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa saja kekuatan, aset, potensi, dan peluang yang kita miliki saat ini untuk mendukung program ini? 2. Apa yang sudah berjalan baik dalam kegiatan literasi dan inovasi di sekolah? 3. Bagaimana pengalaman positif sebelumnya dapat diadaptasi untuk program ini? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. 1. Mencari informasi terkait guru yang memiliki kompetensi dalam membimbing siswa untuk menulis maupun berkarya kreatif lainnya. 2. Melakukan survei atau diskusi kelompok terfokus dengan siswa, guru, dan orang tua untuk mengidentifikasi kekuatan dan aset yang ada. 3. Mengadakan sesi berbagi pengalaman tentang praktik terbaik literasi dan inovasi yang telah berhasil di sekolah atau di tempat lain.
Selanjutnya pada bagian gali mimpi kami merumuskan 2 pertanyaan sebagai berikut. 1. Seperti apa visi ideal program gerakan literasi dan inovasi di masa depan? 2. Bagaimana dampak positif yang diharapkan dari program ini terhadap siswa, guru, dan sekolah secara keseluruhan? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan ialah: 1. Mengadakan sesi brainstorming dengan tim perubahan untuk menggali mimpi bersama tentang keberhasilan program literasi ini. 2. Membuat narasi kolektif tentang masa depan program ini, mencakup visualisasi kegiatan, suasana sekolah, dan dampak positifnya, dan seterusnya. Selanjutnya pada bagian jabarkan rencana kami, merumuskan 3 pertanyaan yaitu: 1. Apa saja langkah konkret yang perlu diambil untuk mengimplementasikan program gerakan literasi dan inovasi? 2. Bagaimana cara melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam program ini? 3. Apa saja kriteria kesuksesan program ini dalam jangka pendek dan panjang? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Menyusun rencana detail kegiatan mingguan untuk mading sekolah dan publikasi karya di media sosial website. 2. Menentukan langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menjilid portofolio karya siswa setiap 2 bulan, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir pada bagian atur eksekusi kami, merumuskan 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan setiap bagian dari program literasi dan inovasi? 2. Bagaimana cara memastikan komunikasi yang efektif dan monitor berkelanjutan dari program ini? 3. Bagaimana cara mengumpulkan umpan balik dan melakukan evaluasi rutin? Selanjutnya adalah daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. 1. Menetapkan peran dan tanggung jawab anggota tim perubahan dalam pelaksanaan program. 2. Membuat SOP protokol komunikasi rutin, seperti rapat mingguan atau bulanan untuk memantau perkembangan program. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua, dan seterusnya. Demikian pemaparan prakarsa perubahan yang dirumuskan kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi rekan semua. Terima kasih.